Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas mengenai soal hidrolisis ya, hidrolisis garam. Nah, ini soalnya kitanya adalah pasangan data yang ketiga berhubungan dengan tepat ditunjukkan oleh data. Dan di sini ada larutan garam, ya, dan ini adalah larutan garam. Lalu ini larutan garamnya ternyata ada data kertas lakmus merah dan biru. Kita ingat-ingat lagi ya. Nah, berarti kalau dari sini kita harus mengidentifikasi satu-satu garamnya itu sifatnya basa, asam, atau netral gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari perubahan kertas lakmusnya ya. Kalau misalnya kertas lakmusnya dari biru berubah jadi merah, berubah ya, itu sifatnya asam, berarti larutan garamnya. Kalau merah jadi biru, berarti itu basa gitu ya. Ingat aja B biru, B basa gitu ya. Kalau nggak berubah tetap gitu ya, merah tetap merah, biru tetap biru, itu berarti sifatnya netral. Oke. Oke, ini kita review dulu aja ya supaya ingat. Terus nah, untuk garamnya itu sendiri kita harus ingat lagi sifat-sifat garamnya berdasarkan penyusunnya. Kalau asam kuat tambah basa kuat sifatnya apa? Netral. Asam kuat tambah basanya yang lemah sifatnya apa? Asam ya. Kita ikutin yang kuatnya aja ya supaya mudah ingatnya, atau penjelasannya ada di video sebelumnya. Kalau misalnya sebaliknya asam lemah basanya yang kuat berarti sifatnya basa. Kalau asam lemah tambah basa lemah itu tergantung sama nilai Ka dan Kb. Kalau Ka-nya lebih besar dari Kb itu sifatnya asam. Nah, kalau kebalikannya berarti basa. Ya, kalau Kb-nya lebih besar dari Ka itu basa. Kalau Ka sama dengan Kb-nya itu netral. Oke? Paham ya? Oke, next. Nah, ini berarti kita identifikasi satu-satu ya garamnya ya. Dari yang pertama dulu deh, sini aja ya. CH3COOK. Nah, ini kita identifikasi garamnya asam, basa, atau netral. Nanti ketahuan ya. Baru kita tentukan perubahan kertas lakmusnya. Nah, kalau misalnya dapat soal kayak gini, yang namanya garam itu ketika terionisasi kan menghasilkan kation dan anion ya. Kation yang positif, anion yang negatif. Berarti ini CH3COK ya, kalau terurai berarti CH3COO- ditambah K plus ya. Nah, selanjutnya ini kan anion, ini kation. Kalau kation itu berasal dari basa pembentuknya, kalau anion berasal dari asam pembentuknya. Yang namanya garam itu kan terbentuknya dari apa? Asam tambah basa menghasilkan garam plus air ya. Contohnya apa? Misalkan berarti CH3COK ini dia tersusunnya dari asamnya CH3COH. Sorry, ini H ya, asamnya. Ditambah dengan basanya apa? KOH. Menghasilkan garamnya CH3COOK ditambah air ya. Nah, ini berarti dari soal ini kita maunya identifikasi dulu dia dari asam basanya itu apa gitu ya. Nah, kalau mau identifikasi tadi diuraiin dulu, terionisasi dulu jadi kation dan anionnya ya. Tadi udah CH3COO- dan K+. Nah, berarti tadi yang basa ini, kation ini berasal dari basa pembentuknya yaitu KOH. Lalu yang anion ini berasal dari asam pembentuknya yaitu CH3COOH. Kalau asam ditambahin H aja ya. Kalau basa ditambahin OH ya. Oke, nah ini selanjutnya kita identifikasi KOH itu basa lemah atau basa kuat dan CH3COH itu asam lemah atau asam kuat gitu. Nah, KOH ini adalah basa kuat ya, sementara
CH3COH ini adalah asam lemah, berarti sifatnya adalah ngikutin yang kuatnya. Sifatnya basa, berarti kalau basa dia mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Nah, ini harusnya biru ya. Harusnya biru gitu ya. Berarti ini salah yang pertama. Yang kedua itu ada Na2SO4 ya. Ini terurainya jadi apa? Kalau bingung ya, muatannya berapa? Tulis dulu Na ditambah SO4. Nah, Na itu golongan berapa? Golongan 1, berarti muatannya plus gitu kan. Nah, ini karena ada 2 atom Na, berarti tulis 2. Nah, 2 Na plus. Nah, muatan kation dan anion itu harus sama. Berarti muatan kationnya itu 2 plus ya dihitungnya. 2 plus berarti SO4 itu 2 min gitu. Nah, selanjutnya baru kita identifikasi kationnya itu berasal dari basa apa? Basa NaOH, tinggal tambahkan OH. SO4 2 min berasal dari H2SO4. H-nya 2 ya. Kan gini. Kenapa enggak HSO4? Kenapa enggak HSO4? Kan gimana? H ditambah SO4 itu kan 2 min ya muatannya. Ya kan? Nah, ini kan H itu kan H plus kan? H itu H plus, bukan H2 plus kan? Nah, berarti H-nya harus ada 2 supaya muatannya sama yang kation sama anion. Jadi ini 2H plus sama SO4 2 min. Jadinya hanya ada 2 atom H2SO4 gitu ya. Oke. Nah, ini kita identifikasi ini jenis basa apa. Ini adalah basa kuat ya. Kalian buat bedainnya lihat aja atau bikin tabel sendiri ya. Kalau yang lemah itu biasanya lebih banyak ya. Basa lemah, asam lemah itu jenisnya lebih banyak. Jadi kalian hafalin aja yang kuat. Sisanya adalah yang lemah gitu. Nah, H2SO4 adalah asam kuat. Nah, kuat sama kuat sifatnya apa? Netral ya. Yang kedua ini sifatnya netral. Yang tadi basa ya sifatnya. Berarti kalau netral tidak mengubah lakmus. Nah, ini salah. Ini harusnya tetap merah. Nggak mengubah lakmus. Salah juga berarti. Oke, ini aku numpang hapus ya. Oke, yang ketiga adalah apa? AlCl3. Nah, gimana nih kok AlCl3? Coba sambil dikerjakan bareng-bareng. AlCl3 terionisasi menjadi Al ditambah Cl. Nah, ini Cl-nya ada 3. Kita tulis 3 berarti. Al itu golongan berapa? Golongan 3A. Berarti dia 3 plus ya. Cl itu golongan 7A ya, muatannya negatif 1 ya kan? Dia muatannya negatif 1 karena golongan 7A kan, nerima 1 elektron jadi Cl min gitu ya. Cl min ada 3 Cl min, maka tulis 3-nya di depan. 3 Cl min. Nah, kalau misalnya bingung nih atau nggak tahu Al itu golongan berapa, dari Cl min juga bisa ketahuan ya. Cl min ini, si Cl-nya ini kan muatannya ini kan minus, ada 3. Berarti muatannya min 3 gitu kan. Berarti Al-nya harus 3 juga, tapi plus gitu. Jadi 3 plus gitu. Nah, selanjutnya ini kita identifikasi asal muasalnya. Nah, Al ini berarti dari basa ya, karena kation itu dari basa. Dari Al, bukan AlOH ya, tapi AlOH 3. Karena Al itu muatannya 3 plus, sementara OH itu muatannya minus gitu ya. Jadi AlOH min gitu kan, OH min. Nah, ini kan Al 3 plus ya, kita tahu ya. Nah, ini kan muatannya nggak sama nih, berarti OH-nya harus ada 3 gitu. Jadi Al OH-nya ada 3 gitu. Nah, yang ini Cl-nya berasal dari HCl. HCl itu udah biasa ya kita dengar ya, itu adalah asam kuat. Sedangkan AlOH3 adalah basa kuat, basa lemah. Basa lemah ya. Maka karena asam kuat basa lemah sifatnya asam. Kalau asam berarti biru jadi merah ya, mengubah lakmus biru jadi merah. Oke, kalau merah tetap ya, merah tetap merah, benar. Biru jadi merah, betul. Berarti yang nomor 3 betul.
Oke, nomor 4. Ya, ini aku hapus aja yang ini. Sorry, nomor 4. Nomor 4 ini adalah BaNO3 2 kali gitu ya. Nah, Ba itu golongan berapa? Golongan 2, berarti muatannya 2 plus ditambah. Nah, ini kalau ada dalam kurung berarti NO3-nya ada 2 ya, bukan 3 NO ya, bukan 3 NO, tapi NO3-nya ada 2 gitu. NO3 gitu ya. Nah, karena ini muatannya, kalau kita nggak tahu muatan NO3 berapa, kita lihat Ba itu kan tadi golongan 2A, berarti muatannya 2 plus. 2 plus berarti kation harus sama muatannya dengan anion. Ini 2. Dia punya koefisien 2. Berarti di sini minus aja ya. Sini minus aja. Karena ini kan jadinya 2 min kan? 2 min, 2 plus itu. Nah, yang ini kation berasal dari basa pembentuknya. Basa pembentuknya adalah BaOH 2. Yang ini asam pembentuknya adalah HNO3 ya. Kan anion itu berasal dari asam, kation berasal dari basa. Maka di sini BaOH2 adalah apa? Basa kuat ya. Sementara HNO3 adalah asam kuat juga ya. Asam kuat, basa kuat sifatnya netral. Netral. Ya, kalau HNO2 apa? Kalau HNO3 kan asam nitrat ya, itu kuat. Nah, bedanya kalau HNO2 itu asam nitrit, sifatnya adalah asam lemah ya. Itu hati-hati, beda sedikit doang NO-nya. Lalu berarti netral. Kalau netral itu tidak mengubah lakmus. Merah tetap merah, biru tetap biru. Nah, ini salah ya. Ini harusnya tetap biru nih. Berarti salah yang keempat. Oke. Ini aku numpang hapus deh yang ini. Oke, yang kelima ya itu ada CaCN2. Nah, ini gimana kalau CaCN2? Berarti CaCN2 garamnya. Ca sama Cn. Nah, berarti ini Cn-nya ada 2 ya, tulis 2. Ca itu golongan 2A, berarti muatannya 2 plus. Ca 2 plus, Cn-nya berapa? Kalau kita nggak tahu Cn, karena muatannya harus sama, ini ada angka 2, berarti Cn-nya minus. Ya, jadi muatan Cn ini 2 minus 2 ya, yang ini Ca 2 plus. Oke, yang kation berasal dari basanya, berarti dari Ca, OH 2. Yang ini berasal dari asamnya, dari HCN. HCN itu apa? Asam lemah. Sementara CaOH2 adalah basa kuat. Berarti sifatnya ngikutin yang kuat. Sifatnya basa. Sifatnya basa berarti mengubah lakmus merah jadi biru. Ya, benar ya. Nah, yang lakmus birunya tetap biru. Berarti ini betul. Jawabannya adalah 3 dan 5. Oke, paham? Nah, next kita akan bahas soal-soal lainnya mengenai hidrolisis di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.